Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Enterprise Resource Planning. Hari ini kita akan membahas tentang Production Planning Process atau proses perencanaan produksi. Simak video kali ini dengan baik, semoga ada manfaatnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan. Selamat mengikuti. Oke, kita akan masuk ke pembahasan production planning process atau perencanaan proses produksi. Dalam perencanaan proses produksi, pasti akan ada orang-orang yang terkait dengan proses tersebut, yang kemudian kita sebut sebagai perencana produksi. Perencana produksi adalah karyawan yang berinteraksi dengan sistem persediaan dan sales forecast untuk menentukan berapa banyak yang akan diproduksi. Di sini karyawan memegang peranan penting karena karyawan yang tahu nih kira-kira dalam satu hari mereka bisa memproses atau memproduksi berapa sih maksimalnya gitu ya. Ada 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan proses produksi. 1. Menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulanan maupun 4 bulanan. Jadi perencanaan agregat itu adalah perencanaan rata-rata nih. Rata-rata dalam setiap bulan kita kan bisa memproduksi berapa nih. Dalam 4 bulan berapa. Nah, itu prinsip penting yang pertama. Yang kedua adalah memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik. Setelah diketahui rata-ratanya berapa, maka kita akan pecah lagi nih menjadi sesuatu yang lebih spesifik untuk masing-masing produk dalam interval waktu yang lebih kecil. Misalkan dalam satu bulan rata-rata kita bisa memproduksi 300 nih, maka kita akan breakdown lagi, kita akan pecah lagi dalam sebulan kira-kira untuk memproduksi A kita bisa dapat berapa itu. Lalu prinsip yang penting yang berikutnya, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Setelah kita tahu agregatnya rata-ratanya berapa, setelah kita tahu, kita pecah lagi, dan kita tahu di situ berapa yang bisa kita hasilkan, maka berikutnya kita harus bisa menentukan jumlah bahan baku yang kita perlukan. Pertama ada agregat planning. Agregat planning. Produk diagregatkan dalam kelompok produk untuk mengurangi jumlah variabel yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan suatu rencana produksi. Berikutnya, pembuatan kelompok produk dapat rumit, seperti melakukan produk dari ukuran packing yang berbeda, merek yang berbeda. Untuk perusahaan barang konsumsi, dapat melakukan seperti sampo, deterjen, sabun. Nah, agregat planning ini di sini ada 3 itu. Pertama ada produk diagregatkan ke dalam kelompok produk. Jadi setelah diagregatkan, kita kelompokkan lagi nih berdasarkan kelompok produknya. Lalu yang berikutnya, pengelompokan ini bisa rumit karena di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Produk ini masuk dalam kategori produk apa itu? Deterjen, sabun atau apa itu? Biasanya yang rumit ini sampo, deterjen, sabun ini masuk produk apa itu? Produk kebutuhan alat mandi atau produk kebersihan atau apa itu? Lalu perencanaan agregat dapat bulanan. Perencanaan agregat bisa dibuat bulanan. Kemudian nanti akan disagregat untuk menentukan kebutuhan material mingguan dan jadwal produksi harian. Agregat bisa ditentukan secara bulanan yang kemudian nanti akan disagregatkan. Disagregatkan di sini itu untuk menentukan kebutuhan bahan bakunya itu untuk tiap minggu, tiap hari. Lalu ini adalah gambaran dari produk planning pada SAP ERP.
Pertama jelas ada sales forecasting, ada starting inventory. Sales forecasting dan starting inventory nanti akan masuk ke sales and operator planning. Lalu akan masuk ke demand management. Di demand management maka nanti akan dipecah menjadi dua. Ada MRP yang nanti akan berakhir pada purchasing, ada detailing schedule yang akan nanti berakhir pada produksi. Sales forecasting kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Sales forecasting adalah sebuah kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Jadi sales forecasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk kira-kira dalam satu bulan kita membutuhkan berapa banyak bahan baku. Kebutuhannya berapa untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan sales and operation planning merupakan kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi berdasarkan input dari sales forecasting dan starting inventory. Lalu demand management, demand management merupakan kegiatan perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian, dan lain sebagainya. Ya, sales forecasting di sini adalah kegiatan untuk memprediksi yang akan, lalu sales and operation planning itu adalah kegiatan untuk menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Lalu di sini ada demand management. Demand management adalah perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, bulanan, dan lain sebagainya, bahkan sampai harian. Lalu MRP, Material Requirement Planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Ini MRP adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Dalam proses MRP ini menjawab material apa yang harus dipesan. Jadi MRP nanti di MRP kita akan tahu nih material apa yang harus dipesan gitu. Lalu MRP ini nanti akan berakhir di purchasing. Purchasing yaitu informasi, kuantitas, dan waktu dari proses MRP digunakan membuat PO, bahan untuk dikirim ke pemasok yang selesai. Di sini ada detailing schedule. Detailing schedule di sini maksudnya ialah menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk jadwal produksi. Akan berakhir pada production. Production di sini yaitu menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian, menjawab apa yang akan kita produksi. Lalu di sini adalah selanjutnya yaitu sales forecasting. Peramalan penjualan dapat menggunakan data tahunan lalu dikombinasikan dengan inisiatif marketing tahun ini untuk memprediksi penjualan ke depan. Ini adalah contoh dari sales forecasting. Ini adalah penjualan tahun lalu, misalkan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Promotion sales cash. Maka akan ketemu sales forecast-nya untuk tahun ini seperti ini. Lalu selanjutnya ada sales and operation planning. Sales and operation planning adalah langkah selanjutnya dari proses perencanaan produksi. Input ke proses ini berasal dari peramalan penjualan yang disediakan oleh M atau S. Output dari ini yaitu adalah demand dengan kapasitas produksi. Output dari SNOP adalah demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input bagi langkah berikutnya yaitu demand management yang tadi sudah dijelaskan di depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat suatu perencanaan produksi yang memenuhi demand tanpa melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi. Misalkan ini adalah contohnya itu ya, kapasitas produk 200 bar per menit. Satu kotak itu sama dengan 24 bar. Satu peti sama dengan 12 kotak. Maka kapasitas hariannya itu adalah 200 kali 60 kali 8.
sama dengan 96.000 bar per hari ya. Jadi 200, kapasitas harian 200 ya. 60 kali 8 ketemulah 96 bar per hari. Konversi, kalau kita konversikan ini ke dalam peti, akhirnya menjadi 96.000 per 24 per 12. 24 adalah satu kotak berisi 20 bar, 12 adalah satu peti berisi 12 kotak, sama dengan 333,3 peti per hari. Lalu ini adalah lanjutannya itu. Oke, itu adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, demikian materi pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini biar corona cepat mereda itu ya. Bagi teman-teman yang ingin terus mendukung konten ini bisa lihat di deskripsi. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.